Salam sehat, sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya Edi Wijaya akan mengupas tentang dana. Dana adalah kebajikan pertama yang Sang Buddha sampaikan dalam 10 paramita, dana nomor 1. Mengapa demikian? Karena dana adalah kebaikan yang paling mudah dikerjakan, yang paling mudah dilakukan. Kalau bicara teori-teori dana, Bapak Ibu, saudara-saudara pasti sudah tahu, pasti lebih hafal. Ya misalnya sebelum berdana harus bahagia, saat berdana berbahagia, dan setelah dana juga bahagia. Tentu hal itu sudah kita hafal di luar kepala. Namun, apakah tindakan dana sudah spontan dalam hati kita, dalam sikap kita? Setelah melihat orang membutuhkan, langsung memberikan. Melihat orang yang minta, langsung menolong. Apakah sikap, sifat spontan itu sudah muncul dalam diri kita? Kembali pada batin masing-masing. Bapak Ibu sobat muda, kalau kita melihat bagaimana nilai kedermawanan itu bisa tumbuh dalam diri kita. Apa saja sih yang bisa menyebabkan kita jadi orang yang senang membantu, dermawan, suka memberi? Pasti ada sifat kita yang tanpa pamrih. Kenapa kok topik ini sekarang ini jadi kita munculkan kembali? Kita melihat kondisi saat ini kondisi pandemi di mana banyak orang-orang membutuhkan. Oleh karenanya, sikap ini kita tumbuhkan kembali. Kita kikis sifat keserakahan, sikap yang hanya berharap pamrih. Kita kikis. Apalagi keegoisan. Nah, inilah ya, dengan dana ini kita kikis ya. Nah, tentu saja bagaimana kita ini bisa kok jadi dermawan? Apa yang menginspirasi kita? So pasti kita punya guru junjungan, Buddha Gautama. Ketika beliau berjuang dalam kehidupan sebagai bodhisattva, dalam paramita tentang dana, beliau mengorbankan bahkan jiwa raganya untuk makhluk lain. Bahkan untuk makan saja, beliau tidak bisa makan kalau tanpa memberi. Harus memberi. Jadi dalam setiap santapan yang dia ingin makan adalah kebaikan yang dia lakukan dari memberi. Makanya dari sifat-sifat bodhisattva itulah kita terinspirasi untuk berdana. Lakukan yang terbaik. Banyak organisasi Buddhis menghimpun dana untuk menyalurkan kembali. Inilah. Makanya dalam hal berdana tentu saja kita pun tadi ya memperhatikan barang yang kita berikan. Lalu niat yang kita munculkan. Dan yang pasti objeknya. Siapa yang patut kita berikan. Yang pasti dia adalah orang yang membutuhkan. Dan juga tentunya dia adalah orang yang bermoral. Nggak sembarangan kita memberikan dana. Kenapa? Karena untuk faedah yang besar. Buat siapa? Buat penerima dan buat si pemberi. Oleh karenanya dana ini harus diperhatikan. Apa saja kita dalam hal memberi ini? Kita dalam hal memberi ini karena terdorong dari sikap murah hati. Kemurahan hati kita dalam memberi. Ikhlas. Tidak egois. Dan ingat, kedermawanan ini punya manfaat yang besar. Apa itu? Memutus
keserakahan yang kita miliki dan menghapuskan penderitaan. Semoga dari dana-dana yang kita kerjakan adalah untuk mengikis, membersihkan kekotoran batin. Keserakahan tiap hari kita kikis dari berdana, dengan berdana. Semoga dana-dana yang kita kerjakan semakin mengurangi keserakahan yang kita miliki. Apakah tujuan tertinggi dari berdana? Mencapai pembebasan akhir. Semoga buah jasa dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang melakukan dana membahagiakan buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.